Saya tahu gereja ini salah satu fokusnya ada pada family. Tadi pagi saya sudah bicara soal respect. Yang kedua ini saya akan bicara soal family. Mari kita buka Matius 12 ayatnya yang ke-33. Ayat yang saya yakin Bapak Ibu Saudara pada kenal ayat ini. Injil Matius 1-2 ayat 33. Ya. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Wow. Mengenal sebuah pohon ternyata bukan karena wah waktu muncul rindang loh, daunnya banyak. Bukan mengenal pohon dari situ. Tapi yang Alkitab katakan kenalin pohon lewat buah yang dihasilkannya. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik pula. Pohon yang tidak baik, buahnya pun tidak baik juga. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita, para orang tua, kalau saya bilang pohonnya keluarga, buah yang harus mengenali pohonnya adalah anak-anak yang dihasilkan di keluarga itu. Ya, kalau family adalah tree-nya, pohonnya, maka fruit-nya itu anak-anak. Sadar enggak anak-anak yang kita lahirkan dalam keluarga kita itu disebut buah rahim, buah kandungan. Tuhan pernah berkata, diberkatilah buah kandunganmu, saudaraku. Diberkatilah buah rahimmu. Kalau kita pohon yang baik, orang tua yang baik, Tuhan rindu anak-anak yang kita hasilkan bakal jadi generasi ilahi yang luar biasa. Itu ditulis di Injil Maleakhi 2 ayat 14 dan yang ke-15. Apa yang Bapa di surga kehendaki dari kesatuan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Yang dikehendaki Bapa di surga dari kesatuan suami dan istri adalah lahirnya, munculnya keturunan ilahi, divine generation. Keturunan ilahi yang harus muncul. Coba tanya kiri kanan, kau menghasilkan keturunan ilahi atau keturunan gilani? Saudara ya, coba tanya saudaraku. Hanya orang Surabaya mungkin yang lebih akrab kata gilani, saudaraku ya. Kayak saya dan Pak Agung, saudaraku ya. Kita mesti menghasilkan divine generation, bukan disgusting generation. Jangan menghasilkan generasi yang menjijikkan, tapi hasilkan generasi yang ilahi. Karena ternyata dari generasi kita itu dinilai kita pohon model apa. Pernah ngerenungkan ini, saudara-saudara. Kampus yang hebat, itu kampus yang bagaimana sih? Universitas yang luar biasa, itu universitas yang bagaimana sih? Jangan-jangan saudara punya tolak ukur, wah kampus ini hebat Pak. Kenapa? Dibangun menghabiskan 5 triliun rupiah Pak, saudara. Ya. Oke, kampus itu bukan hebat, mahal, saudara. Ya. Bangunnya aja menghabiskan triliunan rupiah, itu kampus yang mahal. Tapi apakah hebat? Belum tentu. Belum tentu. Karena kehebatan sebuah kampus atau university bukan dilihat dari dibangun menghabiskan biaya sekian triliun rupiah. Bukan itu. Apa kriteria kampus yang hebat? Wah dosennya Pak, lecturernya Pak, pengajarnya, para direktur Pak, para menteri Pak, orang-orang hebat di negeri kita. Itu yang jadi dosen di situ. Oke. Kalau saudara menganggap sebuah kampus itu hebat, universitas itu hebat gara-gara dosennya orang-orang terkenal, bolehlah ya mungkin salah satu kehebatannya. Tapi menurut saya belum menunjukkan atau menjadikan kriteria kampus itu hebat. Menurut saya kampus itu luar biasa atau keren banget karena alumni kampus itu ditunggu orang, saudaraku. Lulusan kampus itu ditunggu masyarakat. Jebolan kampus itu diantri banyak perusahaan hebat di kotanya, di bangsanya. Karena yang keluar dari sana diroyok banyak orang, direbut banyak orang. Kiprahnya, karyanya akan sangat luar biasa. Jadi sebuah kampus itu hebat atau tidak bukan semata-mata karena dibangun menghabiskan biaya triliunan. Dosennya orang-orang hebat. Puji Tuhan kalau itu semua bisa terjadi. Tapi yang paling keren sebuah kampus dinilai luar biasa. Alumninya, jebolannya, lulusannya laku di masyarakat saudaraku.
Ditunggu bahkan oleh masyarakat. Saya pernah ada di kampus yang sangat terkenal di Surabaya. Itu belum lulus, perusahaan-perusahaan besar udah mendekati kami. Udah kirim surat ke fakultas kita. Bisa enggak jebolan terbaik kalian dikirim ke perusahaan kami. Bahkan belum skripsi, baru semester akhir. Sudah diundang datang interview. Gimana saudara? Ya, diajak ngobrol. Nanti kalau lulus masuk dengan kita ya, gabung dengan kita ya. Karena rupanya jebolan kampus itu sangat bermakna dan bermanfaat di tengah masyarakat. Belum lulus saja udah dipesan. Coba. Yang lain lagi sudah lulus. Sampai 2 tahun masih nganggur. Nyari kerjaan tidak dapat saudara. Ya. Halo. Makanya waktu saya ingat cerita ini juga pesan Tuhan. Buat kita para orang tua, buat kita gerejanya. Hasilkan anak-anak, hasilkan jemaat, hasilkan generasi yang laku di masyarakat, yang ditunggu di masyarakat. Karena kita sebagai pohon dikenal dari buah-buah yang kita hasilkan. Pohonnya keluarga, buahnya adalah anak-anak, jemaat, jiwa-jiwa di dalamnya. Semoga kita menghasilkan orang-orang yang keren buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau mau lihat keberhasilan Pramono, jangan lihat, wah Pak Pram namanya dikenal di mana-mana. Sampai Pluit aja ngundang, saudara. Ya. Wah Pak Pram jadwalnya padat sampai susah dapat jadwalnya. Dia hebat banget ya, luar biasa banget ya. Belum, itu belum kehebatan saya yang sesungguhnya. Bahkan mungkin apa yang saya raih hari ini bukan kriteria kehebatan apapun dalam diriku. Kalau mau tahu kehebatan saya yang sesungguhnya, tunggu kedua putriku, Sheryl Natasha dan Stacy Ivana, bakal jadi apa dan melakukan apa ke depan. Karena apa yang terjadi dengan anak-anak saya, itulah tolak ukur keberhasilan saya yang sesungguhnya sebagai ayah dan orang tua buat mereka. Kalau mau tahu keberhasilan saya yang sesungguhnya, jangan cuma lihat jadwal saya, jangan cuma kelihatan popularitas nama saya di dunia gereja. Bukan. Kalau mau tahu keberhasilan saya sebagai hamba Tuhan, lihat komunitas BSD yang saya mentor sampai 14 tahun ini, bakal jadi apa dan melakukan apa ke depan. Karena itu yang lebih akurat, pohon model apakah saya ini. Amin saudaraku. Wow. Yang duduk ada suaminya, ada istrinya, denger pap, denger mam gitu saudara. Ya. Kasih tahu saudara ya. Yang sebelahnya penatua gereja, pemimpin gereja, tuh dengar tuh saudara, ya keberhebatan kita, keberhasilan kita sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin kota, sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin keluarga. Itu bukan dilihat sekedar, wah waktu saya jadi suami, jadi ayahnya, aku direktur perusahaan ini, bawaanku 5.000 orang. Puji Tuhan, tapi belum menunjukkan kriteria kehebatanmu yang sesungguhnya. Anakmu bahagia, jadi apa ke depan? Orang yang kau pimpin bakal melakukan apa ke depan? Itu baru kriteria keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin. Amin saudaraku. Sekali lagi, semoga yang kita lahirkan generasi ilahi. Bukan generasi gila nih saudara ya. Amin. Loh Tuhan itu mau ini terjadi dengan kehidupan kita loh. Coba buka ayat berikutnya. Keluaran, fatsalnya yang kedua, baca ayat 15. Saya coba sharingkan ayat ini dengan sebuah pengertian yang mungkin berbeda dengan yang biasa kita dapat. Keluaran 3 ayat 15, bukan Keluaran 2. Keluaran Fatsal 3 ayatnya yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu. Allah siapa? Allah Abraham. Allah siapa lagi? Allah Ishak. Dan Allah siapa lagi? Dan Allah Yakob. Telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Apa nama Tuhan dan apa sebutan Tuhan dari generasi ke generasi. Ternyata dia minta dipanggil Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Sayang kalau hamba Tuhan catut kalimat ini. Biasanya yang dimaksud adalah meminta berkatnya Abraham, berkatnya Ishak, dan berkatnya Yakob tercurah buat gereja. Ayat ini biasa dipakai begitu. Kiranya berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak,
Allah Yakob tercurah buat kita. Dan kita yang dibawa dengar, amin saudaraku. Tidak salah sih mengamenkan itu. Semoga berkat Abraham, Ishak dan Yakob tercurah buat kita juga. Gerejanya yang adalah keturunan Abraham juga. Tapi hari ini kalau saya baca ayat ini, saya punya cara berpikir yang rada beda. Kenapa Tuhan minta mencantumkan namanya di 3 nama ini? Ternyata ini 3 nama yang bicara kakek, anak, dan cucu loh. Coba. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Itu 3 nama itu kakek, anak, dan cucunya loh saudara ya. Tuhan itu mau mencantumkan namanya kepada kita dan anak dan cucu dan generasi kita. Karena saudara dan saya menghasilkan generasi seperti yang didambakan sorga dan dinantikan oleh alam semesta. Ayo dong, jadi Abraham, Ishak dan Yakob. Jadi kakek yang melahirkan anak yang juga cinta Tuhan. Jadi anak yang melahirkan anak berikutnya, generasi berikutnya, cucu kita yang lebih dahsyat lagi. Sampai akhirnya aku, anak, cucu, cicit, cocot. Apalagi ke bawah saudara. Ya. Mari kita persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan cuma ngambil Abraham, Ishak, Yakob diambil berkatnya tok. Kurang fair itu saudara ya. Karena menurut saya ayat ini bukan cuma untuk diambil berkatnya tok buat gereja. Tapi juga teladannya. Jadilah Abraham yang menghasilkan Ishak. Jadilah Ishak yang menghasilkan Yakob. Dan jadilah Yakob yang menghasilkan bangsa yang dipilih Tuhan dengan luar biasa. Wow, ini bukan tanggung jawab yang ringan buat gereja. Jangan generasi kita ternyata dari generasi Yudas Iskariot menghasilkan generasi Demas. Saudara ya. Waduh, saudara ya. Itu Lucifer yang mencantumkan namanya di sana, saudaraku. Tuhan tidak ingin mencantumkan namanya di generasi seperti itu. Dia ingin mencantumkan namanya di seorang kakek yang cinta Tuhan. Di seorang anak yang dilahirkan, cucu yang dilahirkan. Bahkan generasi keberapapun menjadi keluarga dan generasi yang memuliakan Tuhan. Wah, doaku. Setelah ini papa mama pemimpin gereja punya kerinduan yang berbeda. Tuhan, aku mau anak yang gua lahirkan bukan sekedar melangsungkan dan melanjutkan margaku Tuhan saudara ya. Marga lim atau marga tan saudara ya. Marga no. Anak yang gua lahirkan harus menjadi generasi yang didambakan Tuhan. Sampai satu kali nama Tuhan dicantumkan di nama Allahnya Pramono. Allahnya Sheryl, Allahnya Stacy, dan anak cucuku yang lain. Saudara. Loh kok enggak amin tuh? Kayak tertempelak saudara ya. Apalagi yang sedang menghasilkan generasi yang disgusting. Bukan divine generation. Bukan generasi ilahi. Yuk kita minta anugerah Tuhan. Semoga seperti kerinduanmu, aku mulai dengan pertobatanku. Satu selamat, seisi rumah dilawat Tuhan luar biasa. Haleluya. Pak, kalau kepingin jadi generasi yang kayak gitu, apa yang mesti kita buat Pak? Saya enggak punya banyak catatan. Tapi menurut saya ada 2 hal penting yang kita harus buat. Kalau kepingin, kita bakal dinilai berhasil karena orang-orang yang kita hasilkan juga orang-orang yang sangat diurapi dan dipakai Allah luar biasa. Di semua bidangnya. Enggak cuma harus di kependetaan atau gereja, pelayanan. Di semua aspek. Lahirkan generasi-generasi yang luar biasa buat kemuliaan Tuhan. Apa 2 hal yang sangat penting itu? Saudara bisa tambah, tapi menurut saya ini 2 hal yang sangat esensi untuk kita wariskan ke anak cucu kita. Supaya nama Tuhan dicantumkan di nama kita dan generasi yang kita lahirkan. Apa aja? Yang pertama menurut saya wariskan dan impartasikan semua peneladanan kehidupan yang baik seperti yang Tuhan mau. Seperti Yesus pernah berkata di 1 Petrus 2 ayat 21. Aku telah meninggalkan teladan bagimu. Dan aku mau kalian semua mengikuti jejakku. Saudara ya. Itu 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan itu. Seperti Kristus sudah meneladankan semua yang baik buat kita. Mari kita ikuti teladannya. Ikuti jejaknya. Begitu juga yuk para orang tua, para pemimpin gereja. Wariskan hal yang terbaik
dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadikan teladan buat mereka. Supaya anak, cucu, cicit, cocot, apalagi ke bawah. Sambunglah sendiri saudaraku. Menjadi generasi yang ditunggu surga dan didambakan masyarakat bahkan alam semesta. Oh iya, wariskan semua yang terbaik. Wariskan teladan semua yang paling heroik yang Tuhan mau kita bisa kerjakan buat mereka. Salah satu contohnya, ada warisan seorang opa yang luar biasa. Saya kepingin tahu ini orang siapa. Tapi ceritanya mampir di BlackBerry saya. Seorang opa yang hari itu habis operasi dan pasang pen rupanya. Ada yang retak di tulang tangan kanannya. Dan dia dipasang pen, dioperasi. Tahun dia operasi pasang pen masih tahun yang jadul. Habis dioperasi, ada waktu kontrol ke dokternya untuk dilihat hasil operasinya sudah sukses belum. Hasil operasinya sudah kering belum. Kalau sudah sukses, berhasil dan kering, ada acara namanya lepas benang jahitan. Saudaraku ya. Sekarang sudah tidak dipakai. Karena benang yang dijahitkan bakal nyatu dengan daging dan tubuh kita sekarang saudaraku. Tetapi hari itu habis operasi di tangan itu datang kontrol. Lalu dokternya lihat wah udah baik ini udah kering. Lalu ada acara namanya lepas jahitan. Lepas benang jahitan saudaraku. Lah opa ini datang ke dokternya yang baru mengoperasinya beberapa waktu yang lalu. Untuk dilihat. Kalau hasil operasinya sukses, kalau hasil operasinya udah kering, dia mau dilepas benang jahitannya. Ternyata di tanggal, hari, dan jam dia janjian dengan dokter yang kemarin mengoperasinya, dia tunggu dokternya nggak datang-datang. Dia tunggu dokternya nggak muncul-muncul. Dia tanya berulang kali sama susternya, mana dokterku? Janjian dengan saya setengah jam yang lalu kok belum datang? Sebentar Pak, sebentar. Mungkin macet. Tunggu ya. Kalau pasien nunggu dokter mah biasa. Kalau dokter nunggu pasien, kayaknya dokter belum laku itu saudara ya. Kalau pasien nunggu jemaah, nunggu dokternya, ya biasa tunggu Pak. Baru setengah jam katanya. Ditunggu sampai 45 menit. Ditunggu sampai 1 jam, enggak datang. Akhirnya susternya mulai nelfon. Kok sampai lebih dari jam, kok enggak datang. Ternyata dokter ini sedang mengoperasi pasien lain di rumah sakit yang lain. Tolong beritahu, pasien saya yang sudah saya janjian, saya enggak lupa. Cuman ini ada hal yang urgent dengan pasien yang lain dan di rumah sakit yang lain. Saya selesaikan dulu, saya segera meluncur ke sana. Daripada reschedule lagi, bikin janjian lagi, sudah suruh nunggu secepatnya saya datang. Begitu dapat berita disampaikan, oh ngoperasi pasien lain. Dia tunggu bahkan sampai 1,5 jam dari jam janjian. Enggak datang. Ini risaunya bukan main. Kerisauannya ditangkap oleh seorang dokter yang ada di rumah sakit itu. Disamperin si om ini, si opa ini. Om, sorry, mau nanya. Om gelisah sekali saya lihat dari tadi. Om kacau sekali. Boleh tahu om kenapa? Om nunggu siapa? Om perlu apa? Cerita, oh saya nunggu dokter saya yang baru ngoperasi saya beberapa waktu yang lalu. Saya janjian untuk dilihat hasil operasinya. Kalau baik semua dan sudah kering, mau dilepas benang jahitannya. Lah saya tunggu-tunggu sampai lewat 1,5 jam, enggak datang dokterku. Ternyata lagi ngoperasi pasien lain di rumah sakit lain belum selesai. Saya enggak jelas nunggu sampai kapan. Oh, om enggak mau nunggu, bukan enggak mau nunggu, mau mestinya. Malah saya pikir kalau saya pulang bikin schedule lagi malah lebih susah. Udah saya tunggu, cuman yang bikin saya risau. Saya bisa kehilangan kesempatan besuk istriku kalau dokterku telat dan tidak jelas datangnya kapan. Loh, emangnya istrinya om di mana? Baru dia ngomong, istri saya ada di rumah jompo dokter. Loh kenapa istrinya di rumah jompo kok enggak dirawat di rumah? Itu masalahnya. Istri saya itu sakit yang begitu banyak, kompleksitas, kompleks banget. Dan jam-jam tertentu mesti disuntik insulin untuk diabetesnya. Jam-jam tertentu mesti ngasih obat ini. Kalau obatnya enggak ketelen, mesti masukin lewat infus. Kalau nafsu makannya kurang, mesti pasang infus. Aduh, itu sebabnya kita mau ngerjain di rumah tahun itu.
hari itu. Enggak bisa. Enggak ada orang yang bisa ngerjakan itu di rumah. Anak mantu saya kerja semua, cucu masih kecil. Saya udah setua ini, kadang mau saya lakukan sendiri tapi takut keliru. Gemeter malah salah, malah mati istriku. Sampai akhirnya diputuskan dengan berat hati. Suami istriku ditaruh di panti jompo. Yang ada susternya, yang ada dokternya untuk keperluan itu. Lah ini kalau dokterku enggak datang-datang, saya enggak bisa besuk dia hari ini. Padahal sebentar lagi jam besuk. Saya ingin datang dan mendampingi dia. Oh gitu Om, itu yang bikin Om risau. Iya, oke Om. Kebetulan dokternya Om itu dengan saya, dokter yang nanya ini. Kami satu profesi, kami betul sama-sama spesialis bedah. Dan coba ya Om, itu dokternya Om sahabat saya sendiri juga, kita praktek di rumah sakit yang sama di sini. Saya tak telepon dan minta izin dia. Kalau diizinkan, biar saya yang meriksa Om. Kalau saya periksa semua baik, saya minta izin pulang untuk saya yang melepas benang jahitannya untuk Om. Supaya Om tidak telat besuk dan datang ke panti jompo ketemu tante. Gitu ya Om, gimana Om, setuju enggak? Waduh, kalau memang bisa seperti itu saya berterima kasih. Boleh, coba tanyakan sama dokter saya. Karena saya bingung dia ini pastinya datang jam berapa. Oke, saya coba teleponkan. Dan setelah diteleponkan, karena ini juga sahabat, ya bekerja di rumah sakit yang sama, tahu cerita dan alasannya rekannya ini, ya sudah, itu pasienku yang satu itu tolong dilihat. Kalau memang oke semua kamu yang lepas benang jahitannya. Dan akhirnya setelah dapat izin, si Om ini dibawa ke tempat prakteknya. Saya diizinkan Om, sini saya periksa. Sambil diperiksa, ngobrol lah si dokter dengan si pasien. Emangnya tante sakit apa saja toh Om? Sampai di panti jompokan kayak begitu, waduh kompleks sakitnya. Ya ada jantung, ada diabetes, bahkan terakhir ini dengar berita ginjalnya juga mulai berkurang fungsinya. Ini kalau tidak tertolong harus dialisis, harus cuci darah, lalu belum lagi ada hipertensi. Aduh istri saya di hari tuanya banyak penyakit. Saya kasihan dengan dia. Saya terus berdoa buat dia. Sambil dibukain, diperiksa, wah udah kering kok Om, udah baik, saya lepas ya benangnya ya, silakan dok. Sambil ngobrol lagi. Tahu Om ini nyeletuk kalimat ini. Yang paling menyedihkan buat saya dan keluarga adalah terakhir istriku kena Alzheimer dok. Satu penyakit yang bikin dia lupa dengan kami semua. Dengan anak lupa, dengan mantu, cucu lupa, dan juga dengan saya lupa. Istriku kena Alzheimer, selain sebelumnya ada Parkinson juga, mulai goyang-goyang semua. Hei, ini yang bikin kita sedih. Anak, mantu, cucu, bahkan suaminya, dia udah lupa sekarang kena Alzheimer ini. Oh gitu Om. Jadi tante itu sudah tidak kenal dengan keluarga. Lah ya itu yang lebih menyedihkan kami semua. Terus kalau Om datang atau tidak, tante tahu nggak Om? Kayaknya sudah tidak tahu. Wong saya aja sudah dia lupa kalau suaminya. Jadi kalau Om datang atau Om nggak datang, nggak ngefek dong Om buat tante. Karena tante lupa atau kayaknya begitu dok sekarang. Aduh aku sedih sekali. Tahu dokternya bilang begini. Lah kalau gitu ngapain Om buru-buru? Om datang besuk atau Om nggak datang besuk, tante nggak ngerti toh. Tante nggak ngerti kalau Om suaminya toh. Om datang atau Om nggak datang besuk, mungkin nggak ngefek buat tante. Ngapain Om buru-buru kalau gitu? Gimana Om? Tahu jawaban si Om ini ke dokter ini. Dok, yang sakit Alzheimer dan lupa dengan kami semua sekeluarga itu istri saya. Saya enggak sakit itu dok. Saya tetap ingat dia. Saya tetap ingin memutuskan bersama dia di momentum-momentum yang tidak mudah buat istriku. Dia yang lupa kita. Tapi aku enggak sakit itu dan aku tetap ingat dia. Aku putuskan mumpung aku sendiri masih kuat, enggak tahu sampai kapan. Di jam besuk aku mau ada di sampingnya. Menyertainya, mendoakannya, mensupportnya. Bahkan aku berdoa Tuhan biar kirim kesembuhan buat istriku. Yang sakit lupa istri, aku kagak. Wah itu jawaban Om kayak nempeleng tuh dokter. Lu sendiri istrimu belum Alzheimer aja lu lupa saudara ya. Halo. Loh, ini warisan kayak begini nih loh yang perlu diteladankan ke generasi kita. Warisan orang-orang yang pegang covenant-nya.
Warisan orang-orang yang pegang janji nikahnya. Warisan orang-orang yang berkata, apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita. Ya Tuhan. Saya kepingin tahu ini jangan-jangan jemaat GBI Pluit loh ini orang saudara. Ya, pengen tahu ini siapa ini. Yang lain-lain istri belum Alzheimer, dia belum Alzheimer pada melupakan pasangannya saudara. Ya. Kemarin bilang satu-satunya dalam hidupku, ternyata setelah 7 tahun, salah satunya kok saudara. Ya, bukan satu-satunya. Tanya sebelahmu, kalau itu istri suamimu tanya, masih ingat gak covenantmu saudara? Ya, masih ingat gak janji nikahmu saudaraku? Ini keren nih ceritanya nih. Yang sakit lupa itu istri gua kagak. Saya masih memutuskan bersama dia, mendampingi dia, mensupportnya, mendoakannya. Mumpung saya sendiri masih kuat, nggak tahu sampai kapan saya masih kuat. Tapi selama saya masih kuat, saya nggak mau kehilangan 1 kali jam besuk pun saya mau ada bersamanya. Keren, keren. Langka cerita ini, bahkan di dalam gereja pun mulai langka cerita kayak gini. Halo, wajah saudara kayak marah loh dengan saya loh. Saya enggak nyinggung, cuman giles hari ini saudara ya. Haleluya. Cucu yang lain ngumpul dengan opa oma, papa mamanya, acara keluarga. Oma opanya ngerayain ulang tahun yang lewat kawin emas, 60 tahun pernikahan. Lewat kawin emas saudara. Waktu ngumpul ada cucu yang tahu-tahu tanya omanya, Oma sampai sekian lama bersama opa, tetap mesra, tetap bahagia, sampai kami cucu-cucu melihat keren banget. Apa Toma rahasianya? Apa gara-gara opa itu tidak ada salahnya? Kayak malaikat kah buat opa itu? Tahu-tahu si oma bilang, ya enggak lah. Opamu kakinya masih nempel karpet kok, saudara ya. Masih nempel tekel loh, masih nempel tanah kok. Belum malaikat opamu. Berarti opa banyak kelemahan dong oma. Iyalah. Banyaknya seberapa oma? Wah cucu hari ini tuh kalau tanya detail saudara. Ya. Gara-gara di perut maminya udah ketemu DHA, omega 3 saudara. Ya. Itu lahir kritis-kritis saudara. Emangnya kesalahannya opa buat oma berapa banyak? Oma bisa ngitung? Enggak bisa. Karena kesalahan opamu buat oma sebanyak bintang di langit. Waduh, opanya langsung nyubit omanya, saudara. Ya, kamu ini loh, saudara. Ya. Opamu tuh kesalahannya buat oma sebanyak bintang di langit. Cucunya ketawa. Anak mantunya dengar mesem-mesem, enggak berani interupsi. Bisa enggak dapat warisan, saudara. Ya. Mesem-mesem aja cucunya yang ngakak, saudara. Ya. Jadi kesalahan opa sebanyak bintang di langit. Banyak banget dong oma. Iyalah. Lah kebaikannya banyak apa sedikit? Sedikit lah kebaikannya. Sedikit. Lah oma kok bisa tahan kalau gitu dengan opa. Sampai 60 tahun pernikahan. Tapi jangan lupa Cuk. Walaupun kebaikan opamu sedikit. Tapi buat oma kebaikannya seperti matahari. Ini bahasa Jablay hari ini saudara. Ya. Maksudnya oma sedikit tapi kayak matahari gimana? Loh kamu enggak ngerti prinsip itu. Matahari itu walaupun satu. Tapi kalau sudah bersinar, bintang yang banyak itu sirna semua. Keren loh. Kebanyakan ketemu Jessica Iskandar ini saudara. Ya. Tapi buat saya ini kalimat keren loh. Opamu kalau kamu tanya kesalahannya kayak bintang di langit. Tapi kebaikannya walaupun tidak banyak. Tapi kayak matahari buat oma. Karena prinsip begitu matahari terbit. Bintang yang banyak itu tidak kelihatan semua. Jangan dibalik ya Cuk. Kebaikan suamimu istrimu kayak matahari. Kesalahannya kayak bintang. Kesalahannya kayak matahari saudara. Ya. Begitu dibalik neraka loh saudara. Ya. Halo. Loh yang amin satu ya. Yang lain rada amsyong saudara. Ya. Ini gini-gini warisan peneladanan yang keren ini. Kesalahannya banyak, tapi buat saya kayak bintang. Kebaikannya enggak banyak, tapi matahari yang begitu muncul mensirnakan semua bintang yang banyak itu. Wih gila. Saya waktu baca cerita-cerita kayak begini Tuhan. Ini jangan-jangan jemaat LGF ini yang banyak dibandai soal keluarga saudara. Ya.
Yang lain gak gitu loh. Kesalahannya kayak matahari, kebaikannya kayak bintang, saudara. Iya, aduh, begitu bikin salah sekali, buyar yang baik, saudara. Gitu. Wah, keliru, saudara. Dia ngasih contoh yang keren waktu saya baca. Yes. Ada yang lain ngajar, kalau salah tulis di pasir, di pantai. Di pasirnya pantai. Tapi kalau yang keren tulis di batu. Sehingga gelombang yang datang tidak pernah menyirnakannya. Kita enggak loh, kebaikannya di pasir, kejelekannya di batu, saudara nulisnya, saudara. Ya, kebalik-balik kita ini, saudaraku. Teladannya enggak asik. Kasih teladan yang keren dalam semua aspek kehidupan. Supaya lahir buah-buah yang keren pula buat kerajaan sorga. Amin. Jadi kalau orang tua lihat anaknya ngacau, jangan bilang gini, anaknya siapa sih ini? Ya anakmu lah, saudara. Iya. Kacang tidak akan jatuh jauh dari pohonnya kecuali pohonnya ada tumbuhnya di jurang, jauh itu kacangnya jatuh, saudara ya. Kalau enggak ya di situ-situ aja, saudaraku ya. Yuk janji yuk. Pemimpin musik, pemimpin sel, pemimpin gereja juga janji memberi peneladanan yang terbaik. Enggak telat kalau datang, berani invest waktu, berani berkorban, berani bekerja walaupun tidak diterima kasih. Kasih invest dan peneladanan yang keren. Anak rohanimu akan terberkati luar biasa. Tahun lalu saya ngerayakan anniversary pelayanan saya 13 tahun di BSD. Tahun ini 14. Pas 13 tahun ngumpul dengan komunitas. Tahu-tahu ada satu rekan yang saya mentor memberikan kesaksian bagaimana berkenalan dan saya mentor. Dan saya ketawa dengar sharingnya. Dia bilang begini, awal-awal kenal Pak Pram dan diajak fellowship komunitas minggu sore. Saya pikir, oh pendeta nganggur ini saudara ya. Aktif banget ngajakin saya ketemuan. Terus minggu sore ibadah sama-sama. Saya awalnya pikir dia nganggur. Dia enggak punya pelayanan. Lalu dia ajak. Saya dengar, saya datang, saya diberkati dengan setiap kali ketemu dan dengar sharingnya. Sampai akhirnya, saya punya sahabat di kantor cari hamba Tuhan. Dia majelis gereja. Saya kenalkan Pak Pram untuk diundang di gerejanya. Saya punya mama majelis di sebuah gereja yang sangat gede di Jakarta. Ngobrol-ngobrol, cari pendeta mana yang bisa diundang. Saya kenalkan Pak Pram. Ternyata setelah saya kenalkan ke banyak orang, saya baru sadar kesimpulan saya soal dia salah. Karena mami saya undang, gereja jemaah kawan saya undang, ipar saya punya gereja undang. Pak Pram tidak pernah mau terima pelayanan minggu sore di gereja lain. Karena minggu sore dia komit untuk ketemu kita. Setelah saya tahu, loh padahal ketemu kita cuma ketemu 40 orang. Kadang cuma 30 orang, kadang kalau semua datang 50 orang. Di gereja mamiku dia bisa khotbah 2.000 orang. Di gereja iparku dia bisa khotbah 3.000 orang, 500 orang. Dia tolak. Cuman karena komit ketemu kita. Saya kaget ketika tahu itu. Dan hari ini saya berkata, Pak sorry. Aku pikir Anda nganggur kemarin saudara. Ya. Aku pikir Anda tidak ada yang ngundang kemarin ngajak ketemuan dengan kita saudara. Ya. Tapi ternyata saya salah, demi ketemu kita kau tolak yang lain. Ampuni saya. Dan ternyata peneladanan itu membuat jemaat mengerti apa itu komitmen beribadah. Bukan cuma mereka yang komit, saya juga komit dengan mereka. Saya sudah tidak pernah temukan saya khotbah hari Minggu sore di gereja Jakarta. Percayalah, karena saya komit dengan komunitas saya. Peneladanan itu yang saya melepaskan buat mereka. Yang amin cuma satu, yang lain kayak tertempelak saudara. Ya. Beberapa hamba Tuhan itu cuma ada di gerejanya pas perjamuan suci tok, pas memimpin. Selebihnya keluyuran saudara. Ya. Ada yang ngomongnya ndak enak ngejar setoran gembalaku Pak saudara. Ya. Ya Tuhan, kalimat itu didengar banyak orang. Kasih peneladanan yang keren. Soal ibadah, soal pernikahan, soal nyari uang, soal make uang. Apapun juga, impartasikan yang terbaik. Supaya buah yang kau hasilkan tidak jauh bahkan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mau melahirkan generasi ilahi kok peneladanan yang gila nih saudara. Ya. Peneladanannya yang keren. Supaya anak-anak lihat, jemaat lihat, karyawan lihat. Top abis ini pemimpinku. Doaku,
lahirkan generasi yang Tuhan mau, saudaraku. Yang kedua, yang terakhir, wariskan dan impartasikan iman dan cinta akan Tuhan ke anak-anak kita. Jangan cuma diwarisin duit, pabrik, pelayanan yang besar. Wah, nak cuma diwariskan itu, sementara anakmu tidak mengalami iman akan Tuhan. Enggak ada warisan iman dan kebenaran Tuhan. Tadi peneladanan dalam aspek yang di luar pelayanan, yang ini wariskan iman. Seperti yang tertulis di 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kalau tadi Allah Abraham, Ishak dan Yakob, ini tadi paternals, ini maternals ini saudara ya. Ini golongan dari ibu-ibunya saudaraku. 2 Timotius 1 ayat 5 dan ayat 5. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Yang tadi male-nya, yang ini female-nya. Coba baca. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, hai Timotius. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois. Dan yang juga hidup di dalam ibumu yang bernama Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam, loh ini keren ini. Ini temannya Allah Abraham, Ishak dan Yakob ini saudara ya. Ini di perjanjian baru ada nenek yang keren namanya Lois. Ada ibu yang keren namanya Eunike. Dan melahirkan anak yang keren yang namanya Timotius, yang hari itu gembala sidang gereja terbesar di kotanya. 10.000 jemaat di kotanya dimentor dan digembalakan oleh si Timotius. Siapa gembala besar hebat ini? Ternyata seorang gembala yang mewarisi iman kepada Kristus dari ibunya Eunike dan dari neneknya Lois. Keren ini. Jangan jadi nenek, maaf, Nelly, nenek Linca di akhir hidupnya saudara. Ya. Aduh, cerewetnya nambah saudaraku ya. Ribetnya nambah saudaraku. Waduh, saya melihat beberapa tambah tua, kayak kalimatnya itu, tua-tua keladi. Tambah tua, tambah edan saudaraku ya. Waduh, nanti Tuhan namanya tidak dicantumkan di situ. Lucifer yang mencantumkan namanya di situ. Saya rindu apa yang terjadi dengan Abraham, Ishak, Yakob, Lois, Eunike dan Timotius. Itu terjadi dengan saudara dan saya dan keturunan kita. Karena kita impartasikan peneladanan dalam banyak hal yang terbaik. Dan yang kedua, kita juga wariskan iman kita kepada Kristus, kepada anak-anak cucu kita. Wow, kalau ini yang terjadi, top banget loh. Saudara baru berhasil, kita baru berhasil jadi orang tua karena anak-anak kita pun luar biasa. Itu doa saya buat saudara. Itu doa saya buat diri saya sendiri juga dan istriku. Yang kita ini berhasil atau enggak, lihat anak kita bakal jadi apa ke depan. Hari ini sedang muncul contoh-contoh yang enggak asik dari beberapa banyak orang. Mertua, menantu, anak, bapak, ibu, kacau semua. Enggak usah sebut nama, tapi paling tidak ini jadi warning buat kita. Kita jangan nyontoh yang enggak baik, kita mau nyontoh yang keren. Yang lewat kita, nama Tuhan dicantumkan di sana. Seperti kalimatnya Yosua. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Mari pemain musik maju ke depan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami mau bukan cuma beribadah kepada Tuhan, tetapi juga mau melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara hasilkan buah yang keren. Karena itulah pohon macam apakah kita ini. Sambil bangkit berdiri, saya tantang yang hari ini sadar anak cucunya. Sambil bangkit berdiri yuk.